Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrur rajab birahmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memperbanyak zikirullah kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang pintar bersyukur kepada Allah. Selawat berangkaikan salam sama-sama pula kita haturkan keharibaan yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat pertolongan dari beliau sejak hidup di atas dunia ini, terutama nanti pada hari kiamat saat hari berbangkit. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab. Jadi pergantian hari atau pergantian tanggal di dalam Islam itu adalah waktu maghrib. Jadi dalam hitungan hijriah, pergantian tanggal dan pergantian hari itu dihitung maghrib. Jadi kalau siang tadi sebelum maghrib kita berada pada tanggal 30 Jumadil Akhir, maka begitu azan maghrib tadi sudah berganti tanggal, sudah berganti hari, dan kebetulan sudah masuk kita ke dalam bulan yang berikutnya yaitu Rajab. Sehabis Jumadil Akhir itu bulan Rajab. Jadi berbeda dengan tahun atau kalender Masehi, pergantian hari dan tanggal itu dihitung dari jam 12.00 malam atau jam 24.00 atau jam 00, jam 12 malam, itu pergantiannya. Tapi kalau di dalam hitungan Hijriah, kalender Islam, pergantiannya per maghrib. Maghrib itulah pergantian hari, pergantian tanggal. Nah, jadi dengan demikian hari ini kita sudah masuk awal di bulan Rajab, yaitu tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah. Terkait dengan bulan Rajab ini ada firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada sebanyak 12 bulan. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan. Sebagaimana telah ditetapkan Allah ketika Ia menjadikan langit dan bumi. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang merupakan bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya.
dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa topik yang mau kita bahas terkait dengan surat At-Taubah ayat 36 ini. Yang pertama, Allah menegaskan bahwa jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Sama seperti juga bulan atau di dalam tahun Masehi jumlah bulannya 12. Jadi ketentuan jumlah bulan 12 itu Allah yang menentukan. Nah, jadi yang menentukan jumlah bulan 12 itu Allah. Nah, kalau di dalam tahun Masehi dimulai dari Januari, diakhiri dengan Desember. Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya sampai Desember. Sedangkan di dalam hitungan bulan Hijriah itu dimulai dari Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12. Jadi yang menetapkan jumlah bulan itu 12 bukan Nabi Muhammad, bukan pula ulama. Yang menetapkan jumlah bulan itu 12 Allah. Itu satu. Jadi bukan mengarang-arang Nabi Muhammad atau para sahabat membuat jumlah bulan itu menjadi 12. Bukan, Allah yang sudah tentukan. Bahkan kapan ditentukan Allah? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah tentukan. Nah, yauma khalaqas samawati wal ard. Allah sudah menentukan jumlah bulan itu 12 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan baru-baru saja. Artinya apa? Artinya sebelum Nabi Adam pun ada, itu sudah ada bilangan bulan 12. Cuman nama-nama bulan itu yang kemudian orang Arab membuatnya. Jumlah bulannya itu 12 sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. 12 bulan itu tadi. Nah, dari yang 12 bulan itu kata Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan di luar bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia, sudah kita maklum semuanya. Tetapi di luar bulan Ramadan ada juga yang dimuliakan Allah dari yang 12 tadi. Kalau kita ulangi yang 12 tadi itu kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari yang 12 ini minha arba'atun hurum kata Allah. Ada 4 bulan haram. Arti haram di sini mulia, Pak. Jadi di dalam kaedah bahasa Arab, haram itu punya 2 makna. Ada makna haram itu sesuatu yang dilarang. Ada makna haram itu sesuatu yang dimuliakan. Jadi ada 2 makna dalam kaidah bahasa Arab mengartikan haram. Nah, jadi kalau misalnya haram di sini mulia artinya. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 tadi ada 4 bulan haram, artinya 4 bulan yang dimuliakan. Sama kayak Masjidil Haram di Mekah, namanya Masjidil Haram. Bukan masjid yang dilarang, bukan masjid yang diharamkan dalam makna dilarang, tapi maknanya Masjidil Haram itu adalah masjid yang mulia. Nah, jadi arti haram itu tidak selalu berupa larangan. Kadang bisa arti haram itu adalah mulia artinya. Dalam hal ini arti haram di sini mulia. Nah, tetapi ketika ada di ayat yang lain, seperti di dalam surat Al-Maidah, kata Allah, hurimat alaikumul mayyitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah. Haram di situ maksudnya dilarang. Jangan kamu makan bangkai,
jangan kamu makan darah, jangan kamu makan daging babi, jangan kamu makan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Itu dia. Ya. Jadi ada dua dulu makna haram. Ada artinya mulia, ada artinya dilarang. Dalam hal ini artinya mulia. Nah, di dalam surat ini atau di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan nama-nama bulan yang mulia itu, tidak disebutkan. Cuman Allah bilang minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan apa saja yang 4 itu tidak Allah sebutkan di sini. Nah, minha arba'atun hurum. 4 di antara bulan yang 12 itu bulan yang mulia. Bulan apa saja tidak Allah sebutkan. Nah, disinilah Rasulullah datang menjelaskan yang 4 bulan itu kata Rasul dalam hadisnya. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat Dzulhijjah. Nah, jadi 4 bulan yang bulan mulia itu. Yang pertama Muharram, bulan ke-1 dalam hitungan kalender Hijriah, Muharram. Setelah itu Rajab, inilah dia sekarang. Rajab ini bulan ke-7 ini Pak, bulan ke-7 ini. Ini bulan ke-7 Rajab. Habis Rajab Sa'ban, bulan ke-8. Habis Sa'ban Ramadan, bulan ke-9 Pak. Ini bulan ke-7 Rajab ini. Bulan ke-7 Rajab ini. Nah, 4 bulan tadi itu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Zalikat dinul qayyim. Maka pada bulan itu ditentukan Allah sebagai tanda agama yang lurus. Fala tajlimu ampusakum. Dan jangan engkau zolimi dirimu pada bulan itu. Jadi di dalam 4 bulan yang mulia jangan menjolimi diri. Bahkan di dalam bulan yang mulia ini, 4 bulan ini, umat Islam dilarang berperang kecuali diserang. Jadi dilarang berperang kecuali diserang dalam bulan yang 4 ini. Nah, ya. Nah, kemudian yang perlu kita maknai lagi daripada bulan ini, kalau disebut ini mulia, Allah memuliakan bulan ini. Jadi yang memuliakan bulan yang 4 ini Allah dan Rasulnya. Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita taat kepada Rasulullah, maka kita pun akan memuliakan apa yang dimuliakan Allah dan apa yang dimuliakan Rasulullah. Itu dulu kuncinya. Siapa yang memuliakan 4 bulan ini? Allah. Siapa yang memuliakannya? Rasulullah. Lalu kalau Allah dan Rasulnya memuliakan bulan yang 4 ini, masa kita orang beriman gak memuliakannya? Tentunya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, apa yang Allah muliakan hendaknya kita muliakan juga. Maka kita pun disuruh untuk memuliakan bulan yang 4 ini. Disuruh ini. Lalu bagaimana memuliakan bulan yang 4 ini? Tanda kita memuliakan kan ada Pak. Nah, maka ulama kita memberikan 2 wasiat untuk memuliakan bulan haram ini. Salah satunya bulan Rajab. Yang pertama, dimuliakan bulan Rajab ini oleh ulama-ulama kita dengan berpuasa sunat pada bulan Rajab ini. Nah, itu wasiat pertama ulama. Ya, jadi wasiat pertama ulama kita, disunahkan berpuasa, dianjurkan berpuasa di dalam bulan haram, termasuk di dalam bulan Rajab ini dianjurkan berpuasa.
Nah, yang kedua, dianjurkan bagi kita berdoa dengan masuknya bulan Rajab. Ulama menganjurkan ini bukan dengan pandai-pandainya ulama saja, tapi ada dasarnya. Nah, namanya puasa sunat silakan Pak dikerjakan. Kalau nggak mau dikerjakan nggak apa-apa. Kalau zaman dulu yang kita tahu dua macam orang tentang puasa Rajab, puasa Muharram. Ini hanya dua orang saja. Yang satu kelompok orang yang mengerjakannya, yang satu kelompok lagi orang yang tidak mau mengerjakannya. Kalau sekarang sudah tambah satu golongan. Kalau dulu Pak, dua saja golongannya. Yang mengerjakannya, yang tidak mengerjakannya. Yang berpuasa di bulan Rajab dan yang tidak berpuasa di bulan Rajab. Cuma dua golongan. Sekarang sudah tambah satu golongan. Siapa golongan yang satu lagi itu? Orang yang tidak puasa dan menyesatkan orang yang berpuasa. Nah, tambah satu lagi Pak. Ini yang mau kita bahas ini. Dia tidak puasa, menyesatkan orang yang puasa. Nah, ini kan aneh nih Pak. Ya. Dulu cuma dua, sekarang nih. Kalau buka di YouTube nanti ada ngaji-ngajinya begitu. Puasa di bulan Rajab itu tidak ada dalil. Puasa di bulan Rajab itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Kata dia. Nah, nggak ada dalil, nggak ada tuntunan. Nabi nggak pernah buat, kata dia lagi nih. Nah, terus kita bilang ada loh hadisnya. Apa di antara hadis tentang suruhan puasa Rajab ini? Jadi dalam hadis itu diceritakan begini, mafhumnya saja yang saya sampaikan. Suatu hari datanglah orang kepada Rasulullah. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah engkau lupa dengan aku ya Rasul?" "Iya, kamu siapa?" kata Rasul. "Aku si Polan yang kamu syahadatkan setahun yang lalu. Setahun yang lalu aku masuk Islam. Aku waktu itu segar, badanku tegap ya Rasul. Kemudian setelah aku masuk Islam, 1 tahun ini aku berpuasa setiap hari ya Rasul. Jadi badanku kurus sekarang karena aku berpuasa setiap hari," kata dia. Maka kata Rasul, "Jangan begitu. Maksudnya jangan puasa setiap hari," kata Rasul. "Jadi bagaimana ya Rasul? Puasalah kamu pada bulan-bulan haram." Maksudnya disuruh dia berpuasa pada bulan-bulan haram di dalam 1 tahun. Apakah itu di bulan Muharram? Apakah itu di bulan Rajab? Apakah itu di bulan Dzulqa'dah? Apakah itu di bulan Dzulhijjah? La ba'sa, tidak ada masalah. Artinya Rasul menyuruh orang ini untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Rasul nyuruh. Nah, ketika hadis ini kita sampaikan, apa kata orang yang menyesatkan orang yang berpuasa di bulan Rajab? Dia bilang hadis itu dhaif. Arti dhaif lemah. Hadis itu tidak kuat. Artinya mereka menganggap hadis itu bukan hadis. Nah, di sini yang susahnya kita. Tadi bilang awalnya nggak ada dalil. Tapi kita tunjukkan dalilnya, dia jawab lagi itu hadis dhaif. Nah, ini kan sulit kita kalau kayak gini. Mau menang sendiri. Nah, oke lah saya bilang. Oke, kalian bilang gak ada dalil puasa Rajab. Saya bilang ada dalil. Terus kamu bilang dalilnya itu dhaif. Oke, kalau gitu kita gak usah main dalil dulu. Coba kita main hati yuk. Main hati. Karena dalil kita ditolak. Nah udah nggak usah pakai dalil, pakai hati saja saya bilang. Bagaimana? Coba jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Jujur ya, jangan nggak jujur.
Allah itu paling tidak suka sama orang berbuat salah dan kemudian tidak jujur. Allah dan Rasulnya itu ya masih lebih suka kepada orang yang berbuat salah tapi jujur. Nah, itulah hati timbangannya. Nah, kita tanya, oke, jujur. Apa jujurnya? Saya tanya, manakah yang lebih baik? Orang berpuasa di bulan Rajab karena ibadah kepada Allah daripada orang yang tidak berpuasa di bulan Rajab karena memikirkan dalilnya. Yang satu puasa karena ibadah, yang satu nggak puasa karena memikirkan dalil. Jujur, kita jawab yang mana? Lebih bagus yang puasa atau yang nggak puasa? Coba jujur. Yang puasa. Yang puasa. Jujur. Loh, kalau ada orang petentang-petenteng nggak puasa di bulan Rajab, makan seenaknya di muka, oh nih hebat nih aku orang nggak puasa, puasa kayak kau dolalah masuk neraka. Mana lebih hebat itu? Lebih hebat yang puasa. Dia nahan makan, nahan minum, nahan syahwatnya karena berpuasa. Sementara kamu nggak berpuasa karena sibuk memikirkan dalil. Kamu nggak lebih hebat daripada orang yang berpuasa. Justru sebaliknya, orang yang berpuasa itu lebih hebat dari dirimu. Tapi kalau kamu jujur, jujurlah. Mana lebih hebat orang berpuasa dengan nggak berpuasa? Sesuatu itu menjadi haram tidak boleh kalau ada larangan. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jangan menghalalkan apa yang diharamkan. Jangan haramkan apa yang dihalalkan. Nah, itu kalau mau ngaji. Adakah puasa yang diharamkan Rasul? Ada. Berapa jumlahnya dalam 1 tahun? 5. Ini haram. Adakah puasa yang diharamkan Rasul dalam 1 tahun? Ada. Berapa? 5. Kapan saja itu? Pertama, haram puasa pada tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, Pak. Itu haram itu. 1 Syawal itu, Pak, Idul Fitri. Nah, itu jangan sok hebat juga kita. Saya kurang rasanya kalau cuma 30 hari lah. Saya nambah 1 hari lagi Idul Fitri, saya puasa. Orang buka, dia enggak. Nah, ini orang pun petentengan. Nabi mengharamkan ini puasa di tanggal 1 Syawal. Idul Fitri itu enggak boleh puasa, Pak. Satu. Yang kedua, Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah itu juga enggak boleh. Idul Adha, hari raya kurban itu enggak boleh puasa. Bahkan ditambah 3 hari lagi, hari Tasyrik. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Itu enggak boleh puasa. Jadi total semuanya ada 5. Tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Ini tidak boleh puasa kita. Jelas ada larangan Rasul. Kalau bulan Rajab tidak ada larangannya. Bulan Muharram tidak ada larangannya. Bulan Dzulqa'dah tidak ada larangannya. Lalu kenapa kamu mengharamkannya? Nah, berarti kan kamu bikin hukum sendiri. Oh, Nabi nggak pernah buat, alasannya. Apa kamu tahu Nabi nggak pernah buat? 1. Yang kedua, tidak semuanya yang dibuat Nabi itu baru kita lakukan. Kadang Nabi buat tapi tidak nyuruh. Kadang Nabi nyuruh tapi tidak buat. Ada. Nabi nggak buat tapi dia suruh. Contoh sederhana, Pak. Contoh sederhana. Nabi nggak pernah buat tapi nyuruh. Itu juga jadi hadis. Kalau mesti nunggu dibuat Nabi, banyak yang tidak dibuat Nabi kita lakukan sekarang. Satu contoh, azan, Pak. Azan 5 waktu. Azan subuh, azan zuhur, azan asar, maghrib, isya itu azan. Saya tanya, kapan dalam sejarah Nabi pernah azan, Pak? Nggak pernah. Tapi Nabi suruh kepada Bilal, kalau waktu sholat masuk azan. Nah, Nabi nggak buat tapi nyuruh. Makanya kita punya dasar hukum 4. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Quran, kalam Allah.
hadis, kalam Rasulullah, ijma, kias, ijma, kesepakatan ulama, kias, analogi tentang hukum. 4. Kalau berpegang lagi nggak pernah dibuat Nabi dan sahabat, oke, kita tanya, kamu zakat fitrah bayarnya pakai apa? Kita tanya, Pak. Oh, saya bayar pakai beras, Pak. Tanya balik sama dia, kapan Nabi dan sahabat bayar zakat fitrah pakai beras? Lah ini orang sekarang kan ngaji banyak keblinger, nyala-nyalakan orang hobi, Pak. Hobi. Kalau enggak dibuat Nabi, enggak, jangan dibuat. Segala yang enggak dibuat Nabi, itu kalau dibuat sesat. Nah sekarang kita tanya, kamu bayar zakat fitrah enggak tiap tahun? Bayar. Pakai apa kamu bayar? Pakai beras. Kapan Nabi bayar zakat fitrah pakai beras? Coba tanya. Coba tanya. Nabi bayar zakat fitrah pakai beras kapan? Raeneng, Pak. Enggak pernah Nabi bayar zakat fitrah pakai beras. Dalam hadisnya Nabi menyuruh bayar zakat fitrah itu dengan 4 macam barang. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga kismis, yang ketiga keju atau susu kering. 4 situ saja. Boleh. Beras enggak ada. Enggak ngerti orang Arab sama beras. Yang mangan beras itu kan awake dewi. Kita yang makan beras, Pak. Makan nasi lah, kalau makan beras ayam. Orang Indonesia makan beras. Itu pun orang Indonesia bagian barat. Orang Indonesia bagian timur makannya apa, Pak? Makan sagu. Maka mereka bayar zakat fitrah pakai sagu. Ya udah. Apa Nabi pernah bayar zakat fitrah pakai sagu? Lalu ikut siapa kita? Zakat fitrahnya ikut Rasul, tapi barang zakat fitrahnya ikut ulama. Kata ulama, zakat fitrah itu bahan makanan pokok. Datang ulama Indonesia, kita ini makan beras, Indonesia bagian barat, maka yang kita zakat fitrahkan, kata ulama Indonesia, adalah beras. Yang nyuruh beras siapa? Ulama Indonesia. Bukan ulama Arab, bukan ulama India, bukan ulama Pakistan. Ulama Indonesia yang nyuruh zakat fitrah bayar pakai beras. Nah, lo kamu nggak mau ikut ulama kan bohong lah namanya. Kamu mulutnya bilang nggak ikut ulama, tapi pekerjaannya kamu ikut. Bohong, hati-hati. Allah nggak suka sama orang yang suka bohong lo. Jangan suka bohong. Ya, jujur saja. Lebih baik orang berpuasa, Pak. Ya udah silakan puasa. Kalau kamu nggak mau puasa sunat di bulan Rajab, tidak mau puasa di bulan Muharram, tidak mau puasa di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, udah enggak apa-apa. Kami juga nggak maksa-maksa kok. Kami nggak bilang kamu sesat karena nggak puasa, enggak. Kami nggak pandai nyesat-nyesatkan orang. Kami mencari sesatnya diri kami agar kami bertaubat kepada Allah. Kami nggak suka menyesat-nyesatkan orang. Loh kami puasa, kami nggak nyesatkan kalian yang nggak puasa kok. Kok bolehnya kalian yang nggak puasa nyesatkan kami yang puasa? Utekmu ikundi. agak kasar dikit Pak Romo ya. Lah iya wah ngadepin orang-orang yang gini nih kan kadang-kadangnya utakmu kundi. Orang Jawa itu kalau udah gitu udah marah betul itu loh Pak. Itu orang Jawa kalau udah ngomong gitu, itu udah betul-betul marah itu. Ya. Coba, lah ini orang-orang sekarang ini kan gini ngajinya Pak. Paling suka nyala-nyalain orang. Yang puasa Rajab dibilang bid'ah dolalah, bid'ah sesat masuk neraka. Yang baca Yasin malam Jumat dibilang juga sesat masuk neraka. Yang tahlilan ada orang meninggal malam 1, 2, ketiga dibilang sesat masuk neraka. Lah padahal dia buat juga. Maaf, saya nggak mau sebutkan nama organisasinya, nama persatuannya nggak mau saya sebutkan.
Mereka itu mengatakan orang yang kenduri malam pertama, kedua, ketiga itu sesat, bid'ah. Nabi nggak pernah buat ada kenduri malam 1, kedua, ketiga baca tahtim, tahlil, doa itu nggak ada, itu bid'ah katanya. Sudah, loh, uju-uju DN gawe. Malam 1 dia bikin juga, malam kedua dia bikin, cuman nggak baca Quran, bikin tausiah. Ada nggak Pak? Ada. Bikin tausiah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Lah kita tanya lagi, kapan Nabi bikin tausiah? Malam pertama, kedua, ketiga. Kami baca Quran malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kalian bilang bid'ah. Nabi nggak pernah buat. Terus saiki kowe gawe malam pertama, kedua, ketiga nggak baca Quran tapi tausiah. Sajane kapan Rasul iku yang tausiah neng wong ninggal? Coba kapan? Lah jadi kan bukan berdasarkan Quran dan hadis, berdasarkan nafsu dia. Kalau nggak sama kayak aku salah, kalau nggak sama kayak aku sesat. Lah ukurannya kayak dia ini berarti. Nah ini yang nggak sedap, nggak jujur ini namanya, nggak jujur lah. Nggak perlu ikut ulama, yang penting Quran hadis. Lo kamu bisa baca Quran, yang ngajarimu siapa? Lo, kamu bilang nggak perlu ikut ulama, nggak perlu ikut guru. Kamu bisa baca Quran itu yang ngajari siapa? Ya guru. La ilaha illallah. Lah ini lawak yang nggak sedep ini. Maunya kalau awak nggak membuat, ya udah. Ini bukan bid'ah. Ini beda pendapat kita. Kamu nggak mau, saya mau. Beda pendapat, bukan soal bid'ah di sini. Kalau yang bid'ah itu kamu kalau berani, itu yang nongkrong di kafe dari sejak maghrib, sholat maghrib, duduk di kafe, ngombe tua. Iku newani. Tekani iku. Lah iku bid'ah iki ngombe-ngombe tua. Wong salat maghrib kok sampean ngombe tua nang kene. Ah iku bid'ah, Pak. Awak bukan marah ini. Cuma enggak sedapnya di situ. Lah ya kan? Nah. Ini kok yang saya ngobok diobok-obok saya wis masuk nang masjid, Pak. Yang orang sudah buat amal kok diobok-obok. Ngapain diobok-obok? Udahlah. Orang puasa kamu enggak, udah lebih baik yang puasa kok, udah. Kalau memang mau jadi pahlawan, mau meluruskan orang, mau berdakwah, itu di KP-KP masih banyak tuh kalau kamu berani. Itu di tempat-tempat judi masih ada. Itu orang nyabung ayam masih banyak itu. Datangi ke sana. Woi, ini laga ayam ini bid'ah ini. Coba kalau enggak coba berani enggak itu? Loh kamu bid'ah kan orang yang udah puasa, yang sholat, yang baca Quran, cobalah. Coba. Jangan gitulah. Masuk neraka. Apa neraka iku wakmu sing gawe? Kok wis tahu? Masuk neraka nyesat-nyesatkan orang. Lah kita ini sama-sama tersangka, belum ada yang ngerti kok. Cuma awak yakin saja dengan amalan awak. Jangan nyala-nyalain. Masih banyak itu yang salah di luar sana, Pak. Baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada guna katanya, Pak. Loh ini muncul lagi. Baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada guna. Nabi Muhammad mengatakan baca Quran itu pahalanya per huruf. Per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 hurufnya. Baca Quran satu huruf itu minimal dapat pahala 10. Berarti 10 dikali 19, 190 pahala. Yang bilang itu Nabi. Loh kok kamu bilang baca Quran gak tahu artinya, gak ada guna. Nah tak tanya sama sampean, alif lam mim apa artinya? Keder gak wong iki? Alif lam mim coba artikan. Kau bilang baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada guna. Nah coba sekarang alif lam mim apa artinya? Alif lam ro apa artinya? Yasin apa artinya itu?
Coba. Nggak tahu. Kamu nggak tahu artinya. Bukan soal arti, tapi kalau dikatakan baca Quran tahu arti lebih baik daripada orang yang baca Quran nggak tahu arti, itu baru betul. Betul tuh kan? Baca Quran tahu artinya lebih baik daripada baca Quran tidak tahu arti, itu betul, lebih baik. Bukan berarti nggak berpahala, keliru sampean. Makanya perlu ngaji ulang lagi. Lah ada pula itu di YouTube itu, mapai baca Quran itu kok dicium-cium katanya ada, tak tengok. Baca Quran, nyium-nyium Quran aja pun disalahkan, cobalah. Nabi nggak pernah buat katanya. Lah kan ketok tolole. Ketok bodohe. Nampak bodohnya. Layak Quran ini ada dalam kitab aja di zaman Umar bin Khattab baru ditulis, di zaman Nabi belum ada Quran dalam mushaf gini. Bagaimana Nabi nyium-nyium Quran dalam bentuk kitab? Layak kue yang tolol. Quran di zaman Nabi Quran di zaman Nabi itu, Pak, dalam bentuk tulisan-tulisan di tulang-tulang unta, di kulit-kulit kambing, di situ ditulis. Di situ, di zaman Nabi sampai di zaman beliau wafat. Loh, terus kok ada dia menyalahkan orang nyium Quran sekarang ini, katanya Nabi nggak mencontohkan. Lah kan ketok tolole. Nampak bodohnya. Coba dia tahu sejarah orang, kapan Nabi mau nyium Quran dalam bentuk mushaf, orang di zaman dia belum ada. Nah, kalau bodoh jangan dipertontonkanlah. Minta tolong. Jangan pakai nafsu nyala-nyalain orang. Mau nyium Quran, kenapa rupanya menganggap ini mulia kok? Kalam Allah. Makanya orang nyium Quran itu kan 3, di sini ditaruh, Pak. Apa artinya? Biar dihafal oleh otak. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, orang kalau nyium sini. Terus ditaruh di hidung. Supaya apa? Supaya kemanapun mencium hukum-hukum Al-Quran. Kemudian ditaruh di dada supaya Al-Quran itu berada di dalam hatinya. Itu ada simbolnya. Ulama itu bukan orang tolol, bukan orang bodoh. Ulama itu menyuruh kita begitu. Nggak ada simbolnya, ada simbol. Ada simbol di situ, ada makna. Betul nggak? Kenapa orang nggak nyiumnya sekali saja gini? Kenapa 3 kali? 1 kening, 2 hidung, 3 dada. Itu ada makna, Pak. Nah, kamu karena nggak ngerti terus cepat-cepat nyalakan, nggak sedep lah. Jangan gitu, kenapa? Coba, Masya Allah. Udahlah, jangan nyesat-nyesatkan orang, cari sesatnya kita sendiri. Insya Allah kita bertaubat kepada Allah. Nah, yang pertama, boleh berpuasa di bulan Rajab. Berapa jumlah harinya terserah. Mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari, 4 hari, 5 hari. Saya menganjurkan, ayo puasa di bulan Rajab. Pinomat sekurang-kurangnya 1 hari di dalam bulan Rajab ini. Apa kata Nabi dalam hadis yang juga dikatakan mereka dhaif? Yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan berpuasa 1 bulan, kata Rasulullah. Yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan puasa 1 bulan. Yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab sama dengan telah menutup 7 pintu neraka. Neraka itu pintunya banyak, Pak. Jadi kalau dia puasa 7 hari, kata Nabi, sudah menutup 7 pintu neraka. Kalau orang itu berpuasa 8 hari, maka dia telah membuka 8 pintu surga. Sampean percaya silakan, gak percaya silakan. Yang penting kita berpuasa bukan karena itu, kita berpuasa mencari ridho Allah. Dengan ridho Allah lah dia tutup pintu neraka untuk kita. Dengan ridho Allah lah dia buka pintu surga untuk kita. Dengan asbab kita berpuasa di bulan Rajab. Gak mau puasa ya gak apa-apa, tapi kok nyala-nyalakan. Jujur lagi. Yang kedua,
yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, selain berpuasa sunat di bulan Rajab, berdoa di bulan Rajab. Malam ini berdoa kita. Apa doa kita yang disebutkan oleh Rasul? Apa doa Rasul ketika masuk bulan Rajab? Allahumma barik lana fi sahri Rajabi wa balighna fi sahri Sa'bani wa sahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dengan masuknya bulan Rajab ini ya Allah, dan sampaikanlah kami masuk nanti ke dalam bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami nanti kepada bulan Ramadan. Itu doa Nabi. Nggak hafal bahasa Arabnya, nggak apa-apa, bahasa Indonesia. Malam ini di dalam tahajud kita nanti doa, ya Allah, berkahilah kami dan keluargaku ya Allah dengan masuknya bulan Rajab, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah, dengan rahman dan kasih sayangmu ya Allah. Itu doa. Nah, lah kalau dia bilang doa itu juga doib, nah ini kan suka kali doib. Maunya jangan doibkan hadisnya, doibkan dirimu. Bukan hadisnya yang lemah, bukan hadisnya yang doib, kamu yang lemah. Kamu malas poso. Kalau orang Jawa itu memang tirakatnya rajin. Orang Jawa itu rata-rata hobi puasa, maka nggak terkejut kalau ada perintah puasa, nggak kaget. Memang hobinya. Dulu ya. Sekarang udah nggak. Iya betul, kalau orang-orang Jawa dulu itu tirakatnya itu poso, Pak. Sekarang kan udah banyak juga wong Jawa sing jadi wong Batak. Ngombe tua. Lah dulu yang bikin kedai tua itu Pak, nggak ada orang Jawa, maaf ya, nggak ada suku Jawa dulu buka kedai tua Pak, nggak ada. Lah sekarang coba, ya kan, yang duduk di sana orang-orang kita, coba, masya Allah, inilah zaman milenial, zaman canggih. Zaman dulu nggak ada. Kalau parmi itu tempat-tempat orang itu orang-orang itu. Nah sekarang kan enggak. Itu dia. Jadi ini udah puasalah Pak. Apa niatnya Ustadz puasanya? Saya mau 1 hari 2 hari, enggak masalah. 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, 10 hari boleh, 1 bulan pun boleh. Di bulan Rajab nih, kalau sanggup. Guru saya dulu nyuruh kami puasa 3 bulan Pak. Saya belum sanggup. Sampai detik ini Pak, saya belum sanggup. Tapi kawan-kawan saya satu jamaah banyak yang puasa 3 bulan. Sampai sekarang Pak, 3 bulan. Rajab, Sa'ban, Ramadan, mereka puasa Pak. Saya nggak sanggup. Saya nggak nyalakan mereka, saya nyalakan diri sendiri. Aku sing ra sanggup, Rek. Coba kita maunya gitu. Jangan nyalakan orang yang berbeda, jujur saja kita yang nggak sanggup. Coba 3 bulan mereka puasa itu Pak. Sampai sekarang tuh ada beberapa teman saya satu jamaah dulu ngaji. Rajab, Sa'ban, Ramadan Pak. Udah mulailah besok tuh puasa kawan saya tuh. 3 bulan Pak. Saya seumur umur baru 2 bulan pernah Sa'ban, Ramadan. 3 bulan belum pernah Pak. Kenapa? Bukan bicara soal dalil. Wong aku sing ra sanggup kok. Enggak sanggup. Enggak sanggup Pak 3 bulan. Usah ceritalah Pak. Berat. Alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah Senin Kamis. Nah, apa niatnya? Niatnya boleh dalam bahasa Indonesia dalam hati. Yang mau pakai bahasa Jawa boleh tapi jangan dilapaskan. Yang mau pakai bahasa Jawa dalam hati. Yang bahasa Indonesia dalam hati. Apa? Sengaja aku puasa esok hari di bulan Rajab sunat karena Allah Ta'ala. Dalam hati, selesai. Mau pakai lapas bahasa Arab boleh. Nawaitu soma ghadim fi syahri Rajabi sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok hari di bulan Rajab sunat karena Allah Ta'ala. Monggo puasa. Jadi boleh pakai bahasa Arab dilapaskan, boleh pakai bahasa selain bahasa Arab di dalam hati.
Sengaja aku puasa sunat besok hari di bulan Ramadan, sunat karena Allah Ta'ala. Silakan monggo. Summu tasihu, puasa kamu sehat. Yang bilang nggak ada dalil, nanti ketubruk dalil. Yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ini kita siaran live di Facebook LQTP Medan live. Jadi silakan bapak-bapak, saudara-saudara yang punya Facebook, di add nanti LQTP Medan live. Setiap ceramah kita live, dan juga di samping ini live di Facebook juga bisa ditonton di YouTube. YouTube-nya juga sama namanya. Buka YouTube-nya, cari di pencarian LQTP Medan. Jangan lupa subscribe, like, view, and share. Lengkap dia. Insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada berkah daripada apa yang kita sampaikan. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.